Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan untuk belajar membahas soal-soal P3K bimbingan dan konseling untuk mempersiapkan mengikuti pada tahap ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang masih terus semangat, karena semangatnya teman-teman juga semangat saya untuk berbagi dengan teman-teman. Nah, terima kasih juga masih setia mengikuti channel ini. Harapan terbesar saya adalah semoga bermanfaat membantu teman-teman agar bisa lulus pada tahap ketiga. Kemudian untuk link kuis ada di deskripsi seperti biasa. Teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang ada di kuis dahulu, kemudian baru mengikuti video ini agar teman-teman lebih memahami dan apa yang saya sampaikan lebih terserap pada teman-teman. Nah, mari kita bahas soal-soal kompetensi teknis bimbingan dan konseling. Soal yang pertama, kegiatan utama konseling REB adalah membebaskan konseli dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang irasional dan belajar mensubstitusikan ide-ide yang rasional dalam dirinya. Salah satu peran konselor dalam konseling REB adalah menentang self-defeating counseling. Maka peran konselor dalam hal ini adalah sebagai A. Counterpropagandis, B. Ahli bahasa, C. Penasihat, D. Model. Dalam soal ini jawaban yang lebih tepat yang mana ya? Yaitu yang A. Counterpropagandis. Nah, mari kita bahas. Jadi kegiatan utama konseling rasional emotif adalah membebaskan diri dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang tidak logis dan belajar mensubstitusikan ide-ide yang logis dalam dirinya. Berikut peranan menurut Lutfi Fauzian, yaitu yang pertama guru. Mengajar konseli mengubah pola pikir irasional menjadi rasional. Kemudian ahli bahasa, yaitu maksudnya membantu konseli untuk menggunakan bahasa dengan baik pada saat diperlukan menyimpulkan pikiran-pikiran yang logis. Yang ketiga yaitu modeling, yaitu konselor menjadi model atau contoh atau panutan bagi konseli, terutama bagaimana mengoperasionalisasikan pola berpikir yang rasional. Yang keempat yaitu penasehat, konselor berorientasi kognitif, terutama menunjukkan pemikiran-pemikiran klien yang ilogik. Dan yang kelima adalah counterpropagandis, yaitu diperlukan untuk menentang self-defeating. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan kembali. Pak Santo menggunakan pendekatan SFBC, tidak memandang Ais sebagai konseli yang memiliki masalah psikologis yang perlu didiagnosis secara mendalam, agar diketahui penyebab masalah secara pasti dan dapat diberikan pemecahan masalah secara akurat. Menurut pendekatan SFBC, apa yang dilakukan oleh Pak Santo sebenarnya merupakan asumsi bahwa A. Konselor tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. B. Cara pandang individu terhadap masalah berbeda dan dapat berubah sewaktu-waktu. C. Konseling sebenarnya sudah memiliki alternatif penyelesaian masalahnya sendiri. D. Masalah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, untuk kasus ini jawaban yang lebih tepat adalah yang A, yaitu konselor tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu, di mana di sini konselor yaitu tidak memahami ya, jadi tidak memahami kalau Ais itu dipandang sebagai konselor yang memiliki masalah psikologis. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Dalam merumuskan latar belakang masalah penelitian tindakan bimbingan dan konseling harus diawali dengan A. Kajian teori yang memadai tentang PTBK, B. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh guru BK, C. Permasalahan yang dialami oleh guru BK dalam melaksanakan tugasnya, D. Manfaat penelitian yang akan dilakukan bagi guru BK. Nah, untuk soal nomor 3, ini jawaban yang lebih tepat yang mana ya teman-teman? Yaitu yang C. Permasalahan yang dialami oleh guru BK dalam melaksanakan tugasnya. Inilah yang melatar belakangi adanya penelitian tindakan bimbingan dan konseling. Kita lanjutkan kembali.
Guru BK di sekolah seringkali menerapkan pemahaman yang salah dalam menerapkan manajemen kelas walaupun mungkin dengan maksud pengkondisian kelas atau mencapai tujuan yang optimal. Bentuk pemahaman yang salah adalah sebagai berikut. A. Mencegah terjadinya permasalahan emosional yang diakibatkan dari kegiatan bimbingan klasikal. B. Meningkatkan jumlah waktu siswa yang dihabiskan untuk fokus dan memperhatikan bimbingan klasikal. C. Menurunkan perilaku siswa dalam mengikuti bimbingan klasikal. D. Mengarahkan perilaku siswa supaya diam dalam mengikuti bimbingan klasikal. Jadi bentuk pemahaman yang salah di sini adalah yang D, yaitu mengarahkan perilaku siswa supaya diam dalam mengikuti bimbingan klasikal. Jadi tujuan dari manajemen kelas itu yang pertama yaitu membantu siswa untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Kemudian yang kedua membantu siswa untuk mengurangi waktu yang tidak diarahkan dan dialokasikan untuk tujuan belajar. Dan yang ketiga mencegah siswa mengalami masalah akademik dan emosional. Gitu ya. Ini teman-teman kemarin ada yang meminta untuk membahas tentang layanan klasikal atau lintas kelas. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bimbingan lintas kelas merupakan kegiatan yang bersifat A. Pencegahan, pemeliharaan, pengembangan. B. Pencegahan, pemeliharaan, pengentasan. C. Pencegahan, pengentasan, layanan. D. Pencegahan, pemahaman, pembinaan. Ini hampir sama semua ya, yang penting teman-teman teliti. Untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, mari kita bahas. Jadi bimbingan kelas besar lintas kelas itu merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik konseli dari sejumlah rombongan belajar pada tingkat kelas yang sama dan atau berbeda sesuai dengan tujuan layanan. Bimbingan lintas kelas merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Soal nomor 6. Dina sangat membenci ibunya karena sejak ibunya bercerai dengan ayahnya, ibunya menjadi galak dan suka marah. Setiap melihat ibu-ibu di jalan, dia sangat benci dan tidak ingin melihatnya karena dia melihat bahwa semua ibu itu pemarah dan galak. Dari kejadian tersebut, teknik konseling yang cocok adalah A. Teknik konseling REBT, B. Teknik konseling psikoanalisa, C. Teknik konseling gestalt, D. Teknik konseling realitas. Nah, untuk soal studi kasus ini, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu teknik konseling REBT. Di mana teknik konseling REBT ini adalah merubah pemikiran yang irasional menjadi rasional. Di mana di sini Dina itu melihat semua ibu-ibu itu adalah galak, maka harus dirubah dari irasional menjadi rasional. Kemudian soal nomor 7. Karina adalah siswa kelas 9 SMP yang berprestasi dan memiliki nilai akademik yang tinggi. Suatu ketika, Karina memiliki masalah keluarga dan berdampak pada penurunan motivasi belajarnya. Karina menjadi malas sekolah, sehingga berdampak pada penurunan nilai dan berubah menjadi anak yang introvert. Sesuai ilustrasi tersebut, maka komponen layanan BK yang sesuai diberikan oleh konselor adalah A. Layanan klasikal, B. Layanan responsif, C. Dukungan sistem, D. Layanan perencanaan individual. Untuk soal nomor 7, jawaban yang benar mana teman-teman? Yaitu yang B. Layanan responsif. Di sini Karina itu sebaiknya diberikan layanan responsif. Karena jika tidak, maka akan berdampak panjang terhadap psikologis dari Karina. Soal nomor 8. Ibu Susi adalah salah satu guru BK di SMA Tunas. Beliau melakukan penelitian yang selama ini membuat risau. Bu Susi melihat bahwa peserta didik di kelasnya kurang memahami materi yang beliau sampaikan. Bu Susi berharap setelah penelitian dilakukan akan meningkatkan pemahaman peserta didik. Penelitian yang dilakukan Bu Susi adalah A. Penelitian kuantitatif, B. Penelitian kualitatif, C. Studi kasus, D. Penelitian tindakan kelas. Untuk jawabannya yang mana? Yaitu yang D. Penelitian tindakan kelas. Karena di sini adalah penelitiannya dilakukan dalam kelas.
dan dilatar belakangi dari kerisauan dari guru BK. Nah, soal nomor 9. Acap kali pelaksanaan konseling online mengalami hambatan. Hambatan yang dimaksud dapat timbul akibat gangguan jaringan atau faktor yang lain. Mengantisipasi adanya kemungkinan hambatan tersebut, penting bagi guru BK untuk A. Guru BK perlu mengidentifikasi seorang profesional yang dapat membantu. B. Guru BK perlu menjelaskan pada siswa mengenai prosedur dan kontrak konseling. C. Guru BK hendaknya menjelaskan tentang kemungkinan gangguan dan cara mengatasi. D. Guru BK perlu mengambil langkah khusus untuk melakukan verifikasi identitas siswa. Dari soal ini saya yakin teman-teman bisa menjawabnya ya. Jadi yang betul adalah yang C. Guru BK itu hendaknya menjelaskan tentang kemungkinan gangguan dan cara mengatasi. Jadi ketika nanti akan terjadi gangguan pada saat pelaksanaan konseling online itu bisa teratasi. Soal yang terakhir, guru BK melakukan evaluasi setelah pelaksanaan konseling online. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa belum mengalami perubahan signifikan. Hal ini disebabkan konselor menyadari bahwa masalah yang dialami siswa ada di luar kewenangan konselor, sehingga sulit untuk memberikan intervensi yang tepat. Langkah konselor selanjutnya adalah A. Melanjutkan konseling dengan sesi tatap muka. B. Melanjutkan sesi cyber konseling dengan pendekatan dan teknik yang berbeda. C. Siswa dialih tangankan pada pihak lain yang ahli sesuai dengan masalahnya. D. Menghentikan layanan konseling karena di luar batas kemampuan konseling. Karena di sini konselor menyadari bahwa masalah yang dialami siswa adalah di luar kewenangan konselor, maka jawaban yang benar adalah yang C. Siswa dialih tangankan pada pihak lain yang ahli sesuai dengan masalahnya. Begitu teman-teman, berikut beberapa soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ikhtiar kita, ikhtiar teman-teman untuk belajar, menghasilkan, lulus, dan menepati formasi pada tahap ketiga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Hanya sampai segini kemampuan saya, semoga bisa membantu teman-teman. Harapannya semoga channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.